Selamat pagi untuk Ibu Nova dan Ibu Bella selaku guru dari mata pelajaran biologi dan geografi. Di saat ini saya Gloria Kiwen dari kelas 10 IPS akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja sumatif saya yaitu sumatif mini esai dengan tema dan judul dari kita untuk lingkungan. Presentasi saya di saat ini terbagi dalam daftar isi, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah bagian inti, yang ketiga adalah bagian kesimpulan, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Kita akan masuk kepada bagian yang pertama, yaitu bagian pendahuluan. Sekarang udara semakin tidak sehat, tanah semakin menyempit. Banyak manusia mulai berdatangan dan berpergian untuk memulai hidupnya yang baru. Manusia pasti membutuhkan tempat berlindung dari panas dan hujan, yaitu rumah. Manusia membutuhkan rumah bagi dirinya. Rumah membutuhkan sebuah lahan untuk menjadi tumpuannya. Pembangunan rumah apabila sudah tidak ada lagi lahan kosong, terpaksa harus menebang pohon atau menebang hutan untuk menciptakan lahan kosong baru. Lahan kosong ini mengakibatkan udara menjadi tidak sehat karena tidak adanya pohon untuk membantu menetralisir udara yang kotor. Tanah menjadi semakin renggang karena tidak adanya akar pohon untuk menahan tanah tersebut. Hal ini dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana alam menakutkan lainnya. Apabila tidak diberhentikan secara paksa, dapat berakhir fatal dan merugikan banyak sekali pihak. Seperti yang tertera pada gambar berikut, yaitu udara yang semakin tidak sehat membuat manusia mulai hidup dengan mengalami berbagai penyakit mematikan. Pengosongan lahan demi pembangunan bangunan ataupun pembangunan rumah, dan penebangan pohon untuk pengosongan lahan terbuka. Penebangan pohon marak dilakukan demi banyak pembangunan yang terjadi di kalangan manusia, menyebabkan tanah semakin renggang atau juga pemicu tanah longsor, serta udara yang semakin kotor. Kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu bagian inti penjelasan. Isi presentasi yang pertama yaitu sudah banyak sekali kegiatan penebangan pohon dan dibarengi dengan gencarnya pembangunan bangunan di mana-mana. Ketika melakukan pembangunan, manusia seharusnya dapat melihat bagaimana akibat serta dampak jangka panjangnya. Dapat kita lihat apabila semakin banyak lahan kosong, maka tanah juga akan semakin renggang karena tidak adanya pohon untuk menahan tanah tersebut. Tanah juga semakin tidak subur dan pecah-pecah. Dengan banyaknya lahan kosong, juga dapat menyebabkan tanah bergerak dan tanah longsor. Seperti yang tertera pada gambar berikut, yaitu manusia dengan gencar-gencarnya menebang pohon demi pembangunan bangunan, demi terciptanya suatu lahan kosong, demi suatu bangunan, dan hanya untuk pembangunan manusia rela merusak alamnya tersendiri, padahal dengan menebang pohon dapat menyebabkan tanah longsor. Isi presentasi yang kedua adalah apabila musim hujan tiba dan tidak adanya akar pohon untuk menahan, maka tanah akan semakin merosot tajam ke bawah dan mungkin dapat sampai ke permukiman warga. Sungguh fatal akibatnya. Sudah banyak sekali orang melakukan penebangan pohon untuk pengosongan lahan. Dengan udara yang semakin tercemar dan tidak adanya pohon untuk menetralisir udara kotor, maka manusia akan hidup dengan menghirup udara kotor. Lapisan ozon yang semakin menipis, es yang mulai mencair karena pemanasan global, serta meningkatnya air laut.
Penyebab semua ini adalah manusia. Keegoisan manusialah yang menyebabkan banyak ketidakstabilan lingkungan terjadi. Seperti tertera pada gambar berikut. Kita akan masuk kepada isi presentasi yang ketiga, yaitu perlu disadari bahwa lingkungan memiliki daya lentingnya tersendiri. Daya lenting yang dapat membuat lingkungan mengembalikan keseimbangannya tersendiri. Tetapi, pohon tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. Perlu manusia untuk menanam pohon dan membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Seperti dengan solusi rajin menanam pepohonan, mengurangi pembakaran sampah, dan banyak hal lainnya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Dari masing-masing manusia perlu meningkatkan rasa cinta lingkungan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh makhluk hidup. Seperti yang ada pada gambar berikut, yaitu melakukan penanaman pohon atau tumbuh-tumbuhan di perkarangan rumah atau mengurangi pembakaran sampah secara terus-menerus. Kita akan masuk kepada isi presentasi yang keempat. Dengan keegoisan manusia dapat menyebabkan ketidakstabilan lingkungan serta berdampak pada semua makhluk hidup di muka bumi ini. Data menunjukkan bahwa setiap tahun penebangan pohon dilakukan sebanyak 15,3 miliar pohon dari 3 triliun pohon yang ada di dunia. Apabila ini dapat diteruskan, dapat menyebabkan sebuah dampak buruk bagi keseimbangan ekosistem yang sangat tidak diharapkan. Berdasarkan data yang dilansir, banyaknya gedung di Indonesia adalah 105 gedung. Bayangkan saja, dahulu Indonesia adalah paru-paru dunia, sekarang sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai paru-paru dunia lagi karena minimnya pohon di Indonesia sebab sudah tergantikan oleh gedung-gedung tinggi lainnya. Coba kita lihat pada benua Eropa. Mereka hampir tidak memiliki banyak gedung karena mereka menyadari bahwa lahannya menjadi sempit serta populasi yang kian meningkat, tidak ada kemungkinan untuk membangun skyscrapers atau gedung-gedung pencakar langit di beberapa negara Eropa. Seperti yang tertera pada gambar berikut, yaitu data menuliskan bahwa pohon ditebang 15,3 miliar pohon setiap tahunnya. Banyaknya skyscrapers di Indonesia, terlebih di Jakarta, adalah 105 gedung. Dan coba kita lihat lagi hutan-hutan di Indonesia dengan julukan sebagai paru-paru dunia, dan kita coba bandingkan dengan negara di Eropa. Negara di Eropa yang cenderung negara maju, bahkan tidak memiliki banyak skyscrapers atau gedung-gedung pencakar langit. Kita akan masuk kepada isi presentasi yang terakhir. Itulah mengapa sampai sekarang Indonesia masih menjadi negara berkembang, bukan negara maju. Dampak yang dapat dilakukan adalah lebih baik tinggal di apartemen atau rumah susun atau dapat menyewa kontrakan atau kos-kosan agar mengurangi pengosongan lahan. Sangat baik pula apabila masing-masing rumah memiliki tanaman-tanaman yang dapat membantu menetralisir udara kotor. Kurangi juga pembangunan mal atau restoran-restoran, kurangi pemakaian kendaraan bermotor. Apabila dekat dan dapat diakses dengan jalan kaki atau bersepeda akan lebih baik. Kurangi pembakaran sampah dan kurangi memperlebar atau menambah luas rumah agar tidak memakan banyak lahan. Seperti yang ada pada gambar berikut, yaitu akan lebih baik jika Anda adalah seorang pendatang, lebih baik tinggal di apartemen atau rumah susun atau bisa juga menyewa kos atau kontrakan. Akan lebih baik juga jika masing-masing rumah memiliki beberapa tanaman di perkarangan rumah. Kurangi pemakaian kendaraan bermotor dan dapat diakses dengan bersepeda atau jalan kaki sembari berolahraga juga. Kurangi pembangunan mal, restoran, atau rumah, serta kurangi juga pembakaran sampah yang terjadi di kalangan masyarakat.
Kita akan masuk kepada bagian ketiga, yaitu bagian kesimpulan dari presentasi saya. Sebagai generasi penerus bangsa, akan lebih baik berpikir ke depannya, bagaimana akan menjaga dan merawat bangsa agar bangsa dan negara akan semakin lebih baik. Seharusnya pemerintah perlu lebih bijak dalam memerintah. Seperti sekarang akan terjadi pemindahan ibu kota di Pulau Kalimantan yang dahulu dijuluki sebagai paru-paru dunia mungkin akan segera lengser. Karena dengan terjadinya pemindahan ibu kota negara, dapat dilihat bahwa sudah terjadi banyak penebangan pohon demi pengosongan lahan. Demi ibu kota, desain ibu kota sudah bocor ke mata publik. Dengan melihatnya saya dapat diasumsikan bahwa sudah banyak sekali lahan yang digunakan untuk pembangunan yang akan berlangsung. Yang dapat dilakukan hanyalah berdoa agar pemerintah diberi kebijaksanaan, agar dapat memerintah dengan bijak, serta memikirkan bagaimana kehidupan generasi-generasi berikutnya. Mungkin 100 atau 1000 tahun lagi, kita sudah tidak dapat melihat pohon di muka bumi ini lagi, melainkan gedung-gedung tinggi atau skyscrapers yang menutupi setiap inci tanah, dan pohon akan menjadi suatu hal yang langka. Kesimpulannya yaitu, saya mengajak semua orang untuk menjaga lingkungan, karena menjaga lingkungan itu sangat penting. Dengan gelar sebagai paru-paru dunia, seharusnya Indonesia, yaitu masyarakat dan pemerintah, seharusnya lebih peka dengan julukan tersebut. Semoga 100 atau 1000 tahun lagi, pohon bukanlah suatu barang langka yang dapat kita temui di mana saja. Sekian dan terima kasih presentasi saya di saat ini.